apapun yang tidak menyulitkan kita, dia harus ada keturunan Indonesia. Kita nggak mau naturalisasi karena kita kan pengalaman. Menpora akan gelar rakor demi supporter dukung timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan bahwa ia akan menggelar rapat koordinasi jelang timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2022. Rakor ini dilakukan agar supporter bisa mendukung langsung timnas Indonesia di dalam stadion. Sampai saat ini belum diketahui supporter bisa mendukung timnas Indonesia secara langsung atau tidak, sebab pihak kepolisian masih belum memberikan surat izin keramaian. Kehadiran para supporter tentu menjadi salah satu faktor yang penting bagi timnas untuk melaksanakan hajat sepak bola 2 tahunan tersebut. Supporter merupakan pemain ke-12 dan bisa memberikan suntikan semangat lebih untuk timnas Indonesia. Zainuddin Amali belum bisa memastikan kapan rakor itu akan terlaksana. Padahal Piala AFF 2022 sebentar lagi akan mulai digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2022. Sebelumnya, perwakilan AFF juga sudah menghadapi Zainuddin Amali untuk meminta adanya penonton saat timnas Indonesia bertanding. Kami usahakan ada rakor karena ini hajatan nasional, ucap Zainuddin Amali kepada awak media. Zainuddin Amali akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk meyakini pihak kepolisian agar bisa memberikan izin keramaian, sebab ia optimis pertandingan timnas Indonesia akan berjalan lancar. Kita semua berharap agar izin keramaian yang diusahakan oleh Menpora segera terlaksana. Maka dari itu jadilah supporter yang cerdas dan bijak, karena sejatinya sepak bola merupakan media untuk menjalin silaturahmi antar sesama. Rivalitas hanya 90 menit, setelah itu kita satu. Bravo Indonesia! Penilaian analis Thailand untuk timnas Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, tim analisis Federasi Sepak Bola Thailand menilai timnas Indonesia sebagai lawan berat karena semangat juara dan taktik ngeri Sintayong. Hasil analisis tersebut diunggah FAT di media sosial Facebook resmi FAT. Dalam tulisan tersebut disebutkan pemain-pemain tim Garuda semakin matang dan menjanjikan. Skuad timnas Indonesia diisi skuad runner-up ASEAN tahun lalu, seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Eki Maulana, Elkan Bagot, Witan Sulaiman. Tulis FAT dalam analisisnya. Tidak hanya nama-nama di atas, mereka juga menyoroti pemain-pemain naturalisasi yang telah bergabung TC Timnas di Bali. Pemain muda seperti Marcelino pun tak luput dari sorotan analisis Thailand. Marcelino sendiri merupakan pemain muda yang menjanjikan. Keahlian mengolah si kulit bundar tak perlu dilakukan lagi. Dengan melihat performa yang ia tunjukkan di Timnas U20, Marcelino menjadi pemain muda yang patut diperhitungkan dan tak bisa dianggap remeh oleh para rival Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Thailand tergabung di grup A bersama Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Duel Indonesia versus Thailand akan berlangsung pada 29 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia pindah TC ke Jakarta pekan ini. Sintayong mau coret 5 pemain. Timnas Indonesia akan meninggalkan Bali dan terbang menuju Jakarta pada Minggu 18 Desember 2022. Nantinya pelatih Sintayong akan mencoret sebanyak 5 pemain dari daftar yang mengikuti pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022. Asisten pelatih Dova Arianto mengatakan rombongan akan berangkat ke Jakarta pada Minggu 18 Desember 2022. Nantinya TC Timnas Indonesia hanya akan diikuti oleh pemain yang dibawa ke Piala AFF 2022. Daftar final pemain yang dibawa ke Piala AFF kali ini berjumlah 23 orang. Itu artinya sebanyak 5 pemain yang sudah mengikuti TC di Bali akan dicoret dan dipulangkan ke klubnya masing-masing. Nova juga menyebutkan bahwa pengumuman pemain yang akan dicoret juga akan diumumkan setelah Timnas berpindah TC ke Jakarta. Hal lain yang menarik ditunggu adalah apakah Elkan Bagot yang selama ini sibuk bersama klubnya Gillingham FC akan ikut dibawa atau tidak. Sebab selama periode Piala AFF 2022, Gillingham justru menghadapi 2 laga penting di Piala FA dan Piala Liga Inggris. Menarik menantikan siapa yang akan dipulangkan oleh Sintayong.